Chapter 27 Boruto 2 Blue Vortex telah rilis dengan judul Mempertaruhkan Nyawa. Kita mendapatkan cover berwarna yang memperlihatkan Inojin tampak waspada dan menyembunyikan senjatanya di balik punggungnya. Bertuliskan menegakkan keadilan sejati. Wah, penampilan Inojin di sini benar-benar casual dan modern ya minasan. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bisa bantu subscribe channel sejarahku ya minasan, linknya ada di deskripsi. Tertulis pada panel awal, kekebalan Sarada dan Sumire terhadap pesona Eida telah terungkap. Bagaimana Daemon akan melawan? Diawali dari kelanjutan apa yang terjadi pada chapter lalu, di mana Daemon mencekik leher Sarada dan Sumire sehingga keduanya kesakitan dan waspada. Tapi kemudian Daemon melepaskan cengkramannya, membuat Sarada dan Sumire kebingungan. Daemon mengatakan, "Kalian mengerti sekarang kan? Aku bisa menghabisi kalian sesuka hati, bahkan sebelum kau sadar, kau sudah mati." Sarada dengan polos menanyakan, "Kau tidak akan membunuh kami?" Eida lalu menjelaskan, bagaimanapun mereka memikirkannya, ini tetap aneh. Kenapa Sarada dan Sumire yang bukan Otsutsuki tidak terpengaruh oleh Zenno? Apa karena hati mereka telah dicuri oleh Boruto yang seorang Otsutsuki? Tidak, bukan itu masalahnya. Ada banyak gadis di desa yang berdebar-debar pada Boruto seperti mereka berdua. Tapi, hanya Sarada dan Sumire saja yang bisa menghindari efek Zenno. Dan gadis lainnya tetap terpengaruh. Hanya ada satu alasan yang terpikirkan oleh Eida, yaitu Eida sendirilah yang sudah membuat pengecualian untuk mereka berdua. Tentu saja, keinginan itu sepenuhnya di alam bawah sadar dan Zenno membuatnya menjadi kenyataan. Sumire mempertanyakan, kenapa? Eida pun memanggil Sarada dan mengingatkannya bahwa waktu itu Sarada lah yang mengatakannya. Kita pun diperlihatkan kilas balik para gadis yang main nginap-nginapan minasan. Ketiganya pillow talk, di mana Sarada mengajak mereka untuk berteman seperti biasa. Bagi Eida, itu membuatnya sangat bahagia. Itu adalah sesuatu yang selalu Eida inginkan. Bahkan, sebelum Eida bertemu mereka berdua secara langsung, hati Sarada dan Sumire juga telah terpikat oleh seorang Otsutsuki. Eida tidak begitu mengerti, tapi bagaimanapun juga, keinginan terdalam dari Eida adalah hubungan antar manusia yang baik. Setelah sekian lama, Eida rasa baik Sarada atau Sumire, mereka berdua tidak berniat menyakitinya. Itu saja. Tapi jika mereka berdua yang kelak akan menghancurkan dirinya, mungkin itu tidak akan terlalu buruk baginya. Sarada lantas menarik tangan Sumire untuk berjalan dan memeluk Eida, di mana Daemon hanya menatap mereka tanpa bereaksi untuk menyerang minasan. Awalnya, respon Eida dingin. Begitupun Sumire yang kebingungan. Tetapi Sarada dengan tulus membenamkan wajahnya di tubuh Eida sambil berkata, "Aku belum dengar apa-apa soal kita mempertaruhkan nyawa hanya demi berteman." Tapi Eida menjawab, "Sarada-chan, ada apa dengan pelukan yang tiba-tiba dan berani ini?" Sarada menjawab, "Itu caraku sendiri untuk menunjukkan tekadku dan simbol persahabatanku." Lalu Sumire pun melakukan hal yang sama dan meraih pinggang Eida untuk lebih dekat padanya. Sumire berbisik bahwa dia tidak membencinya karena mempertaruhkan nyawa demi persahabatan adalah sensasi terbaik. Eida pun tertunduk dan mulai meraih tubuh Sarada dan Sumire untuk membalas memeluk mereka. Lucunya, muka Daemon di sini kayak ngomong, "Apaan sih ini, ribet banget pertemanan perempuan." Eida dengan khusyuk berterima kasih pada mereka berdua dan mengusap kepala mereka dengan mengatakan, "Tolong berbaik hatilah padaku sekali lagi teman-temanku yang berharga." Daemon pun nyengir minasan. Di sisi lain, Kashin Koji menjelaskan tentang kemampuan Mamushi, yaitu kekuatan membelah diri. Jumlahnya hampir tidak terbatas karena Mamushi bisa membelah menjadi beberapa orang. Boruto dengan gaya coolnya menanyakan, "Apakah seperti klon bayangan?" Kashin Koji menjawab, "Tidak, itu sama sekali berbeda. Perbedaan terbesarnya adalah semua bagiannya merupakan tubuh asli. Selain itu, cakranya tidak terbagi. Tidak ada penurunan kekuatan fisiknya." Rupanya, komunikasi mereka pada Shikamaru masih berlanjut. Jadi Shikamaru bereaksi mengatakan,
Jadi maksudmu, dia hanya menggandakan diri saat kekuatan penuh? Kau pasti bercanda. Kashin Koji kembali menjelaskan bahwa Mamushi memang punya kelemahan. Semakin banyak jumlahnya, semakin menurun kecerdasannya. Dan bahkan sangat tajam. Selain itu, ambang rasa sakitnya berkurang dan gerakannya menjadi lebih sederhana. Itulah celah yang harus mereka manfaatkan. Shikamaru menanggapi, maksudmu, solusi optimalnya adalah membiarkannya berkembang biak sampai dia bertingkah bodoh, lalu singkirkan semua bagian tubuhnya sekaligus. Kashin Koji membenarkannya. Tapi hanya ada satu hal penting lagi yang perlu diperhatikan. Pastikan untuk menghancurkan kedua matanya, karena tubuh yang kehilangan kedua matanya tidak akan bisa terbelah. Inojin terkejut mendengarnya. Lalu Kashin Koji menambahkan bahwa mereka harus tetap hati-hati. Dengan mengurangi jumlahnya, maka penurunan kecerdasannya akan pulih. Shikamaru pun mengerti, apabila mereka menyisakan beberapa bagian, mereka akan kesulitan bertarung. Tapi jika mereka membiarkan Mamushi membuat terlalu banyak, mereka tidak akan bisa mengendalikan situasi. Kashin Koji memberikan solusi untuk menargetkan sekitar 20-30 saja, sehingga Mamushi akan lebih mudah ditangani. Mungkin rasanya seperti melawan binatang. Lalu mereka bisa mengumpulkan semua tubuh Mamushi dan menghabisi kawanannya dengan satu pukulan. Shikamaru yang cerdas lalu berteori, bagaimana jika Mamushi meninggalkan salah satu bagiannya di tempat persembunyian? Bahkan jika mereka mendapatkan semua bagian tubuh Mamushi di desa, bukankah itu berarti mereka gagal membasminya? Inojin sepemikiran dengan Shikamaru. Ah, kau benar. Kashin Koji menjawab, tidak perlu khawatir tentang itu. Bagian-bagiannya yang terpisah memiliki sifat yang menyebabkan mereka berkerumun. Bahkan, jika dia merencanakannya untuk meninggalkan satu bagian dalam keadaan siaga, bagian-bagian itu seharusnya secara naluriah akan berbondong-bondong menuju ke tempat bagian yang sebagian besar berkumpul. Shikamaru merasa itu masuk akal, apalagi jika Mamushi menjadi idiot. Inojin lalu protes, kenapa perlu bertarung di Konoha? Kalau kita tahu dia akan muncul di sana, bukankah seharusnya kita justru mencegatnya? Kashin Koji menjelaskan, alasan utama memilih Konoha sebagai medan perang adalah untuk mencegah intervensi Jura. Sasaran Jura adalah Boruto dan Himawari. Jika mereka bergerak, Jura akan bergerak. Tapi jika medan perangnya adalah Konoha, Jura tidak akan muncul. Inojin bertanya, kenapa? Shikamaru menjawab, entah kenapa, sepertinya Jura menyukai Konoha. Dia sering mengunjungi toko buku dan toko permen. Dia terkadang terlihat di sana. Inojin sangat terkejut mendengarnya, minasan. Di sini, Jura lucu sekali. Ada alien nongkrong di Konoha sambil ngemil dan minum teh dengan santainya. Shikamaru menjelaskan bahwa unit sensorik melaporkannya untuk berjaga-jaga. Tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah membiarkannya. Shikamaru bahkan memerintahkan kepolisian untuk mundur. Kashin Koji menambahkan bahwa Jura menganggap pertempuran di Konoha tidak dapat diterima. Mamushi juga mengerti itu. Lebih baik tidak memancing amarah Jura sebagai pemimpinnya. Jadi, Mamushi akan berhati-hati agar tidak menyebabkan kehancuran yang tidak diinginkan di desa. Boruto dengan cool menimbrung, bahkan jika dia menjadi idiot. Kashin Koji menjawab, itu naluri. Serendah apapun kecerdasannya, rasa takutnya pada Jura tidak akan pernah hilang. Begitu pula dengan tujuannya untuk melahap Eida. Itulah sebabnya pilihan idealnya adalah menantang Mamushi bertarung sendirian di Konoha. Inojin pun mengerti, minasan. Lalu Kashin Koji mengatakan pada Inojin bahwa dia akan membuat Inojin menguasai jutsu baru. Tidak berlebihan jika jutsu ini akan sangat penting dalam pertarungan melawan Mamushi. Ini jutsu baru yang kompatibel dengan jutsu transfer pikiran. Itulah kenapa Kashin Koji mengundang Inojin ke sini. Wih, jutsu baru buat dipakai keren-kerenan di depan Himawari nih. Kashin Koji memberikan informasi bahwa Mamushi akan tiba di desa sekitar seminggu lagi. Ada kemungkinan dia akan datang lebih cepat. Bagaimanapun juga, waktu mereka tidak banyak. Jadi, Kashin Koji ingin Inojin menyempurnakan jutsu ini dalam 2 hari paling lambat.
Tentu saja, Inojin terkejut dengan tenggat waktu untuk menguasai jutsu baru ini, minasan. Tapi, Kashin Koji mengatakan bahwa Inojin seharusnya bisa melakukannya. Lagi pula, ini jutsu yang Inojin ciptakan sendiri untuk balas dendam pada Himawari. Tuh kan baru saja dibilang. Tentu saja mata Inojin langsung berubah menjadi lebih berambisi, minasan. Menyadari itu, Kashin Koji tahu bahwa ini masa depan yang harus mereka hindari. Tapi teori dan keterampilan yang Inojin peroleh sangat berharga. Jadi sekarang Kashin Koji akan menjelaskan pada Inojin. Tapi Inojin dengan semangat berceletut bahwa dia tidak butuh 2 hari penuh. Dia bertekad untuk menguasainya dalam 1 hari. Wih, the power of love, cie. Boruto justru menatap calon adik iparnya dengan tajam. Beralih ke lab di mana Amado terus memandangi Jura dalam rekaman video yang mungkin diambil saat Kawaki melawannya. Kawaki bertanya, "Jadi, apa kau menemukan sesuatu?" Amado menjawab, agak sulit untuk memahaminya dari informasi yang dimilikinya. Tapi pasti ada sesuatu di dalamnya. Dan pohon yang dia tanam itu, kalau dilihat-lihat, Amado rasa tak salah lagi kalau itu pohon Shinju sendiri. Tidak hanya menyembuhkan luka mereka, pohon itu juga berfungsi sebagai senjata ampuh dan perisai yang tak tertembus. Kawaki bereaksi, "Terus kenapa? Kau bilang dia tidak punya titik lemah?" Amado berkata, "Bukan cuma soal titik lemah. Kau bisa berasumsi dia abadi. Dia sudah..." Sebelum Amado menyelesaikan ucapannya, Kawaki menyela dengan mengatakan, "Jura bisa dikalahkan." Kawaki benar-benar merasakannya saat mereka bertarung. Hanya saja tidak dengan kekuatannya sekarang. Jadi, Kawaki harus lebih kuat. Dengan serius, Amado mengatakan, "Kawaki, aku memberitahumu ini demi kebaikanmu sendiri. Menjadi lebih kuat dari ini..." Omongan Amado lantas berhenti karena Kawaki langsung mencekik leher Amado dan diangkatnya ke atas, minasan. Tentu saja Amado merasa kesakitan. Kawaki mengancam Amado, "Haruskah aku menghancurkan tenggorokanmu? Tutup mulutmu dan lakukan apa yang kukatakan tanpa bantahan tak berguna itu. Jika kau benar-benar ingin mendapatkan bantuanku demi putrimu." Kita pun diperlihatkan putri Amado yang berada di dalam kapsul, minasan. Kawaki lantas melempar tubuh Amado sehingga Amado terbatuk-batuk karena cengkraman itu. Amado mengatakan, "Sudah kubilang kalau kau menambah kekuatan, tubuhmu tidak akan kuat lagi. Bahkan sebelum kau bisa melawannya, kau akan hancur." Namun Kawaki menyuruh Amado untuk tidak memancingnya mengulang tindakannya tadi. Kawaki tidak akan mengabulkan keinginan Amado hingga Kawaki membantai musuh sampai ke akar-akarnya. Kalau Amado ingin melihat putrinya lagi, berhentilah merengek dan terima saja takdirnya itu. Kawaki bisa membunuh mereka semua dulu atau mati dulu. Amado tidak punya pilihan selain bertaruh. Amado hanya bisa terdiam, minasan. Wah, kasihan juga ya, dikit-dikit dicekek aja nih adegannya Amado sama Kawaki. Beralih ke ruang interogasi di mana Konohamaru berusaha meyakinkan Kobu bahwa saat itu dia ada di pihak yang menginterogasi Boruto sesuai dengan perintah yang diterima. Namun Kobu menyayangkan karena itu bukan bukti. Lagi pula itu persis seperti yang akan dikatakan seorang mata-mata. Itulah sebabnya dia melakukan penyelidikan ini dan menjadi alasan mengapa Konohamaru ada di sini. Konohamaru berkelit. Setidaknya saat interogasi dia membenci Boruto, tapi sejujurnya saat ini dia merasa ada semacam ketidaksesuaian dengan citra publiknya sebagai pengkhianat. Di sini, Sai hanya menatap tajam pada Konohamaru, lalu Kobu menanggapi bahwa dia tidak tahu apa yang akhirnya Konohamaru lakukan, tapi dia yakin Konohamaru pasti sudah dimanipulasi. Apalagi, sungguh menakjubkan Konohamaru bisa menyatakan pendapat seperti itu dalam situasi seperti ini. Apa kau tidak mengerti posisimu saat ini? Konohamaru pun tertunduk, sementara Kobu berpikir keterus-terangan Konohamaru yang tidak bijaksana ini masuk akal. Dia orang yang agak bodoh, dia tidak punya sifat mata-mata. Orang yang membantu pelarian Boruto pasti orang lain. Tiba-tiba, Konohamaru mendapat transmisi pikiran dari Shikamaru. Konohamaru terkejut tapi berusaha tenang.
Shikamaru menjelaskan padanya bahwa dia tidak punya banyak waktu, jadi Shikamaru akan langsung ke intinya. Dengarkan baik-baik dan dengarkan dengan tenang. Orang yang membiarkan Boruto kabur adalah aku. Aku memberitahu Mitsuki kode sandinya dan menyuruhnya membuka borgol Boruto. Aku sedang bekerja dengannya sekarang atas kemauanku sendiri. Ketika Konohamaru mempertanyakan, Shikamaru hanya menjawab bahwa Konohamaru pasti sudah tahu mengenai Boruto. Apalagi sekarang. Konohamaru pun mengingat Boruto saat berusaha membantunya di Sunagakure, di mana Boruto menyuruh Konohamaru mengambil Togedama milik Mogi dan segera pergi dari lokasi pertarungan. Lalu Shikamaru melanjutkan, mungkin hanya masalah waktu sebelum Kobu akan mengetahui apa yang Shikamaru lakukan. Shikamaru pun meminta maaf pada Konohamaru dan meminta pertolongan padanya dengan tulus. Maukah kau memberi kami kekuatanmu? Tentu saja, keputusan akhir ada di tanganmu. Tapi kalau kau bisa percaya padaku, silakan bekerja sama dengan kami. Di saat yang sama, Boruto, Inojin, dan Kashin Koji hanya bisa mendengarkan percakapan itu, sementara Sai terus menatap Konohamaru dengan tajam. Wah, kira-kira Konohamaru mau tidak ya? Beralih pada ketiga gadis yang kini bersahabat Minasan, Sumire lalu berpamitan karena dia harus pergi ke lab. Membuat Sarada juga ingin ikut pergi, tapi Eida langsung memeluk Sarada dengan manja sambil berkata, "Kau tidak bisa lari dariku, Sarada-chan, kita belum selesai bicara." Sarada yang pipinya melengket dengan pipi Eida pun meminta tolong pada Sumire, tapi Sumire justru menyuruh mereka untuk bersenang-senang. Ketika Sumire sudah keluar dari pintu, Boruto yang sudah menunggunya lalu menyapa Sumire. Dan sepertinya keberadaan Boruto ini diketahui oleh Mitsuki ya Minasan. Tanpa basa-basi nanyain kabar dulu, Boruto justru mengeluarkan pedang milik Sasuke yang langsung mengeluarkan listrik. Boruto menjelaskan bahwa jurus pedang Uchiha, Cloaked Sword, dia melapisi bilahnya dengan cakra terus-menerus agar ujungnya tidak tumpul atau tergores. Namun, Boruto hanya lengah sesaat dan inilah hasilnya. Sumire pun melihat bilah yang retak itu, kemudian Boruto memanggil Sumire sebagai ketua kelas dan meminta maaf karena dia perlu meminta tolong padanya untuk memperbaiki pedang itu sampai akhir minggu ini. Sumire tidak menyangka karena Boruto ingin dia yang memperbaikinya, membuat Boruto mengeluarkan sebuah gulungan dari sakunya dan memperlihatkannya. Tentu saja, Sumire begitu terkejut saat melihat gulungan yang berisi sebuah teknik. Boruto melanjutkan, belum pernah ada yang seperti ini sebelumnya. Setelah Sumire menyelesaikan risetnya, dia bisa membuat ini. Boruto tidak bisa memberi Sumire detail lebih lanjut, tapi bisakah Sumire memperbaikinya? Sumire menjawab, kalau dia memperbaiki pedang itu dengan memakai skill ini, dia rasa pedang ini akan terlahir kembali menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Apa itu tidak apa-apa? Boruto memberitahu Sumire bahwa ini pedang yang kuat. Boruto rasa Master Sasuke tidak akan keberatan. Sumire pun mengerti, tapi ada satu masalah kecil. Boruto dengan serius menanyakan, apa itu? Sumire tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak suka dipanggil ketua kelas. Jadi, dia meminta Boruto untuk memanggilnya Sumire mulai sekarang. Boruto pun kebingungan, lalu Sumire mulai tertawa riang sambil berlari. Sumire menoleh berkata, "Aku akan buat ini lebih keren untukmu, nantikan ya." Wah, Boruto datang di saat butuh doang nih. Sedangkan Sumire mulai memperjuangkan cintanya. Nah, beberapa hari kemudian di Konoha, kita pun diperlihatkan masa depan yang diprediksi oleh Kashin Koji, di mana Mamushi yang sudah membelah diri menjadi 5 orang, kini mulai berada di pinggir desa. Mamushi penasaran di mana Eida bersembunyi. Lalu, Mamushi memerintahkan bagian dirinya untuk memastikan tidak lupa menghapus tanda cakra mereka. Dan jangan biarkan ninja Konoha mendeteksi keinginan iblis mereka. Tertulis pada panel akhir, pasukan iblis akhirnya menyerang. Mengendalikan kekuatan dan pengetahuannya, Konoha dan Eida harus bertahan. Dan chapter 27 Boruto 2 Blue Vortex pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, chapter awal untuk sebuah pertarungan lagi ya ini. Kira-kira jutsu baru seperti apakah yang akan Inojin pamerkan pada Himawari? Serta
Apa yang Shikamaru minta pada Konohamaru untuk ikut terlibat pada mereka? Bisakah Sarada melindungi sahabatnya Eida dari Mamushi? Apa pula yang akan dilakukan Kawaki setelah disetel ulang kekuatannya oleh Amado? Apakah Kawaki juga akan terlihat keren di hadapan Eida? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.